Sonora FM. Sahabat Sonora, perjalanan kita sampai di ikon kota Palembang. Anda tahu? Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Apa saja yang ada di sini? Kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh mengenai masjid kebanggaan orang-orang Sumatera Selatan atau kota Palembang ini. HR Rahmat Z MSI. Beliau merupakan sekretaris dari pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang. Pak Rahmat, apa kabar ya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin tahu Pak, mungkin masyarakat juga ingin tahu, mungkin yang ada dari luar kota Palembang, ingin tahu sejarah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Bisa disampaikan? Masjid ini dibangun abad ke-17, tepatnya tahun 1738. Proses pembangunan dari peletakan batu pertama sampai jadi itu 10 tahun. Jadi baru tahun 1748 baru bisa dipakai dan diresmikan. Yang waktu itu luasnya kurang lebih 1080 meter persegi. Terus dalam hal ini 30 kali 36 meter persegi. Jadi persegi ya, 4 persegi. Dan ini masjid dibangun dengan cara tradisional sekali ya, dengan atapnya limas berbentuk berundak, kemudian ada jurai-jurainya, dan sampai ada kesan pandangan masyarakat sepertinya ini menggunakan arsitektur Cina ya. Padahal ini memang ide dan karya yang karismatik dari seorang sultan pada waktu itu. Beliau itu memang doyan membangun, mempunyai jiwa seni, para ulama, sehingga dia menggambarkan bentuk ini bentuk yang tradisional yang cukup menarik, yang saat ini kita terus pertahankan bentuk masjid itu sendiri. Hanya mungkin yang rusak-rusak kita perbaiki, seperti gentengnya tidak asli lagi. Pada waktu genteng kan zaman dulu sudah beratusan tahun kan. Nah, masjid ini tentu di dalam proses pengembangan sampai sekarang itu ada 5 fase. Fase pertama fase kesultanan, kemudian fase kedua di zaman kolonial, pemerintahan Belanda. Kemudian di zaman kemerdekaan. Lalu dilanjutkan di zaman Orde Baru dan terakhir di era reformasi. Jadi artinya masjid ini begitu pesatnya berkembang sejak Sultan sampai di era reformasi terus dilakukan. Nah, konsep ini tentu kita memperhatikan dan melihat masjid yang punya nilai sejarah. Jadi kita tidak ganggu masjid ini. Dulu memang ketika terjadi proses pengembangan, pertambahan ruangan ini sepertinya tidak punya perencanaan yang baik. Tambah kiri kanan sehingga terbungkuslah bangunan yang lama ini dengan bangunan yang baru, yang modern. Oleh karena itu semenjak tahun 1999 ketika itu gubernurnya Pak Rosian Arsad, beliau berkeinginan mari kita utuhkan kembali masjid yang punya nilai sejarah ini dan kita bangun masjid yang berarsitektur modern tetapi tidak mengganggu bangunan yang utama. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Sehingga sampai sekarang yang selama ini disebut Masjid Agung Palembang sejak bulan Februari 2018 sudah beralih nama menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Pak, kalau boleh tahu nih, kapasitas dari masjid ini berapa Pak? Waktu dibangun sejak awal memang tidak banyak. Mulai dari 750 jemaah meningkat menjadi 1000 jemaah. Dan saat ini sudah mampu menampung 20 sampai 25 ribu jemaah bila mana nih padat dan full setiap hari Jumat. Tetapi bila
Idul Fitri atau Idul Adha itu jemaah sudah tidak lagi menggunakan masjid. Lapangan-lapangan seluas di sekitar ini pun dipakai semua sampai ke kaki jembatan Ampera. Kadang-kadang kami melihat angka yang ditulis di koran ketika Idul Adha dan Idul Fitri sampai 40.000 jemaah. Bayangkan, artinya masjid ini memang punya harisma yang baik, megah, dan memang orang sepertinya bangga ya, terutama di Sumatera Selatan. Oke. Pak, ini merupakan masjid kebanggaan Sumatera Selatan, Pak. Iya. Tempat destinasi wisata juga, Pak. Kalau Bapak melihat seperti apa, Pak? Nah, seringkali kalau berbicara soal wisata yang ada hubungan dengan keagamaan, terutama masjid, bangunan yang bersejarah, itu dikatakan wisata religi, bisa juga wisata rohani juga bisa ya. Nah, tapi kita tetap mengharapkan bahwa masjid kita ini merupakan objek wisata yang menarik. Oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kebudayaan juga Kota Palembang. Bila mana ada tamu-tamu yang datang, baik dikoordinir maupun dengan sendirinya, mereka datang ke sini. Pernah sekali tamu dari ada beberapa negara, Amerika dan Eropa, yang misinya dari Universitas Sriwijaya, ini tamunya Unsri. Tetapi mereka tertarik untuk meninjau masjid kita ini. Mereka datang ke sini. Nah, itu salah satunya. Belum lagi kalau ada event-event nasional ataupun internasional seperti PON, kemudian SEA Games dan Asian Games. Itulah mereka menyempatkan dirinya itu. Nah, oleh karena itu juga pun kami selalu punya keinginan salah satu destinasi adalah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Ya. Pak Rahman, ini kalau ada yang ingin berkunjung ke sini, apakah ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung, Pak? Oleh karena ini untuk jemaah umat Muslim, ketika ada tamu yang datang, mereka bukan Muslim, kami hanya memperkenalkan mereka di luar masjid saja. Nah, dengan catatan mereka diminta berpakaian sopan agar kelihatan memang bagus dan baik ya. Dan pada prinsipnya tidak dilarang, cuma memang ada batasan-batasan. Secara letterleh sih tidak ada ya, tetapi kita mengharapkan pengertian dan mereka memaklumi, ya gitu. Pak, ini kalau lihat arsitekturnya, memang orang Sumatera Selatan yang membuat ya, Pak ya? Arsitektur yang kuno, yang tradisional, murni ide, gagasan, dan direncanakan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Itu pun tidak ada orang lain. Tetapi kalau yang bangunan baru, yang arsitek modern, pengembangan, ini murni dari sarjana arsitektur yang ada di Palembang, dari Universitas Sriwijaya. Dan pernah tahun 80 ITB pernah memberikan semacam saran atau pendapat untuk mengembangkan, dan ini memang sifatnya karena sosial ya. Jadi ITB sendiri tidak meminta bayaran yang spesifik ya, yang khusus. Tetapi lama tidak digunakan, karena hanya sifatnya baru perencanaan. Namun ketika kita ingin mengembangkan yang baru tahun 1999 sudah menggunakan arsitek yang baru, sehingga sangat jelas antara bangunan yang lama dengan bangunan yang baru. Iya. Pak, untuk ke depan pengelolaan sendiri, Pak, seperti tadi disampaikan tidak ada bantuan dana dan sebagainya. Harapan Bapak sendiri? Ya, kami selaku pengurus yang bersama-sama dengan pengawas dan pembina mencoba menggali potensi dari masyarakat yang mampu, kemudian lembaga-lembaga resmi pemerintahan atau non pemerintahan, sehingga mereka diajak, mari kita bersama-sama membangun masjid ini. Dan seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, sudah banyak sekali yang berpartisipasi. Nah, ini akan terus kita adakan suatu pendekatan-pendekatan agar tidak putus dan dia sustainable berkelanjutan. Karena itu, sebab masjid ini selalu kita merasa tidak puas ya. Kita selalu ingin yang baru. Kita sudah punya konsep dalam rencana induk pengembangan ini, parkir di bawah tanah, underground. Nah, itu kayaknya lebih efektif ya. Karena masjid kita ini unik. Jarang ada bangunan masjid itu di depannya alun-alun. Selalu masjid alun di depan, kita di belakang. Nah, ini yang uniknya. Dan
Masjid Agung ini, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo ini adalah berada di pusat kota. Jadi bermacam-macam dinamika jemaah yang mengikuti kegiatan agama di sini ya. Jadi kita layani betul dengan baik. Tempat wuduknya, kemudian ruangan untuk sholat ya. Kita sudah mengganti beberapa kali karpet sajadah ya, agar memang di dalam masjid kelihatan nyaman. Sekarang sudah pakai pendingin ruangan. Nah, kita belum mampu memang mendinginkan seluruh ruangan, baru ruangan utama dulu. Kita ada 3 ruangan. Ruangan Darussalam, ruangan Darul Rahmah, Darul Ridwan, dan ruangan Kubah. Nah, baru ruangan Darussalam yang diberikan pendingin ya, agar jemaah lebih nyaman. Pak, pengembangan ke depan ini mulai kapan atau sampai kapan rencananya, Pak? Kalau melihat luas tanah yang 23.000 meter persegi, sepertinya kita mengembangkannya di wilayah-wilayah itu saja. Sonora FM.